Lillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antuna berada, seperti yang telah ana infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC Ma'afidhahullah, melanjutkan dari bahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di 0811754544, ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat baik SMS maupun WhatsApp masih di nomor yang sama di 0811754544. Ataupun bagi sahabat hidayah yang menyimak dan mendengarkan atau melihat kajian kita di media sosial di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini, bisa melihat nomor telepon di layar monitor masing-masing. Dan sebelumnya, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasan kita di pekan yang lalu, yang mana terakhir masih di bab pilot dan pemblokiran harta, ya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan di pertemuan ini. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dan bisa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan
kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها اسمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang istri tidak boleh memberikan suatu pemberian kecuali dengan izin suaminya. Dalam lafaz lain berbunyi, seorang istri tidak boleh mengelola harta miliknya sementara sang suami masih bertanggung jawab atas dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan penulis kitab-kitab Sunan kecuali Nasa'i, ia disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang istri tidak boleh memberikan harta suaminya kepada orang lain, baik itu dalam bentuk zakat, ataukah dalam bentuk sedekah, ataukah dalam bentuk hadiah. Maka kenapa seorang wanita dilarang di dalam Islam memberikan harta suaminya yang ada di rumahnya atau yang ada di tangan wanita itu kecuali dengan izin suaminya? Karena wanita termasuk kategori adalah orang yang disebutkan di dalam Islam tidak pandai dalam menjaga harta suami. Ya, tidak pandai dalam menjaga harta suami. Karena dia tidak pandai dalam menjaga harta suami, maka dia butuh izin dari suami tersebut. Ketika sang wanita ini berinfak, memberikan hadiah atau berzakat dari harta suami. Kenapa? Karena kalau tidak ada batasan demikian, bisa jadi perbuatan wanita ini, walaupun tidak dari istri seorang suami, memudaratkan suaminya. Kalau tidak dikatakan tidak wajib izin, maka bisa jadi wanita itu berinfak sesukanya, memberikan hadiah sesukanya, padahal bisa jadi harta itu dibutuhkan oleh suami, atau harta itu dijadikan cadangan oleh suami misalnya, tapi karena tidak ada batasan dalam Islam dan mengatur ini, sehingga terjadilah kemudaratan bagi suami tersebut akibat hartanya diinfakkan oleh istrinya. Makanya datang Islam memberikan aturan-aturan. Ya. Dan salah satu bentuk ya, kadang sebagian wanita tidak pandai dalam mengatur harta suami secara asal. Ya, kita tidak berbicara sebagian wanita ada yang Masya Allah yang luar biasa menjaga harta suaminya. Tapi kita berbicara secara umum. Maka kalau seandainya misalnya Anda ajak istri Anda pergi ke mall atau pergi belanja, maka Anda lihat rata-rata sebagian wanita itu pengen dia beli semua. Apa yang dia lihat, apa yang dia masuki di setiap toko, di setiap stand, pengen dia beli. Kenapa? Karena itulah fitrah wanita. Ya, dia suka belanja dan yang lainnya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dia berhitung, ya ini penting nggak, ini tidak nggak, ini bermanfaat nggak, tidak nggak, dan seterusnya. Berbeda dengan wanita. Wanita belakangan memikir demikian. Nah, disinilah kata para ulama rahimahullah taala datang hadis ini untuk menjaga harta suami agar tidak kena. Kita tahu laki-laki sering sekali menaruh hartanya di rumahnya atau dia menaruh hartanya dengan istri-istrinya. Maka kalau tidak ada aturan semacam ini, maka akan bablas. Seorang istri akan bablas harta suami di rumahnya, akan bablas nanti dalam menggunakan harta suami yang ada di tangannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan seorang wanita tidak boleh mengeluarkan harta suami kecuali dengan izinnya. Timbul di sini pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau harta itu adalah harta istri, bukan harta suami? Apakah istri mengeluarkan hartanya juga wajib zakat, wajib izin kepada suaminya? Seperti dia ingin mengeluarkan zakat harta, apakah dia harus izin kepada suaminya? Seperti dia ingin bersedekah misalnya, apakah dia harus izin dengan suaminya? Atau dia ingin memberikan hadiah, apakah dia harus izin dengan suaminya? Apakah dia harus izin dengan suaminya?
Kenapa kata para ulama rahimahullah taala? Ya, karena di sini sekarang hartanya adalah harta istri, bukan harta suami. Sedangkan di hadis adalah dijelaskan harta suami. Ini kalau istrinya bekerja atau istri punya warisan. Maka jawabannya adalah kita katakan tetap juga Anda izin kepada suami Anda. Walaupun kalau Anda tidak izin tidak berdosa. Kalau itu harta dan harta wanita, dia keluarkan tanpa izin suaminya, berdosa tidak? Jawabannya tidak berdosa. Tapi kita sarankan, kita anjurkan wanita ini tetap izin mengeluarkan harta suami tersebut. Kenapa? Dalam rangka memuliakan suami. Ya, dalam rangka ini memuliakan suami. Ya walaupun harta itu ada harta Anda, walaupun itu usaha-usaha Anda, atau itu harta warisan Anda, tapi Anda harus ingat, suami itu qawwam, pemimpin bagi wanita. Ketika seorang istri minta izin kepada suaminya, dia mengalokasikan dananya, di sini seorang istri telah memuliakan suaminya, mengambil pendapatnya, ya, meminta ya arahannya. Dan ini yang terbaik. Dan ini yang terbaik sehingga menimbulkan suami itu makin cinta sama istrinya, makin ridha dengan istrinya. Ya. Walaupun kita katakan secara syariat, wanita itu tanpa izin suaminya, kalau mengeluarkan hartanya itu boleh-boleh saja. Tapi ya kalau dia izin dengan suaminya akan terdapat maslahat yang banyak. Pernah suatu hari, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anha, beliau bersedekah karena kewajiban zakat belum memiliki emas, kemudian emas itu sudah sampai nisab dan sampai haulnya beliau bersedekah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud komplain, datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kepada Nabi perihal istrinya bersedekah dari harta yang dia miliki. Padahal dan dia mengasih harta itu kepada orang lain. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud, suaminya orang yang lebih berhak di harta tersebut. Maka istri Abdullah bin Mas'ud dipanggil oleh Nabi SAW. Ditanya oleh Rasulullah, betul apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Suami yang fakir? Kata istrinya, betul wahai Rasulullah. Saya berzakat mengasihi orang lain. Kata Nabi, kasihkan kepada suamimu, dia yang lebih berhak. Ya, Abdullah bin Mas'ud kata Nabi, itu lebih berhak daripada orang fakir yang engkau kasihkan. Di sini lihat, Nabi SAW tidak mencela perbuatan istrinya bersedekah, berzakat tanpa izin dengan suaminya. Tidak mencela dari sisi itu. Tidak mengatakan dia berdosa. Tapi Nabi mengkritik dia. Dia memberikan sesuatu ke orang yang mafdul. Ke orang yang ada orang yang afdal tidak dia berikan. Yaitu suaminya. Karena suami boleh menerima zakat dari istri. Ya, tapi istri tidak boleh menerima zakat dari suami. Kenapa? Karena istri diberi nafkah oleh suami. Jadi dia tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau suami boleh menerima zakat dari istri. Ya. Karena istri tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Maka di sini kata Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud itu lebih berhak untuk menerima hartamu daripada orang fakir yang lain tersebut. Maka pada asalnya istri boleh saja dia berinfak dari hartanya tanpa izin suaminya, tapi yang paling afdal, maslahat yang paling besar hendaknya dia meminta izin. Kemudian poin yang berikutnya, seorang istri ketika dia mengetahui hukumnya bahwasanya segala sesuatu dari harta suami ketika dihadiahkan, disedekahkan, dizakatkan harus minta izin kepada suami. Maka kita katakan hendaknya seorang wanita itu atau seorang istri tersebut meminta izin secara umum. Agar apa? Kedepannya tidak kerepotan. Minta izin secara umum maksudnya gimana? Maksudnya gini. Seorang istri misalnya dia katakan kepada suaminya, Mas, kalau misalnya lauk lebihan ketika aku masak tidak kemakan, saya kasihkan ya ke tetangga atau ke orang yang membutuhkan. Ya. Kata masnya, oh ya, nggak apa-apa deh, silakan. Ya. Nah ini izin umum. Jadi setiap kali ada makanan lebihan yang nggak kemakan, Anda tidak perlu lagi minta izin. Langsung Anda kasihkan, tidak ada masalah. Atau Anda mengatakan kepada suami Anda, Mas, kalau ada orang yang minta,
saya mau ngasih 5.000 mas, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada orang yang minta, misalnya, saya mau ngasih 5.000 setiap hari, boleh tidak mas? Berinfak 5.000 setiap harinya. Oh boleh, kata suaminya. Maka setiap kali Anda ingin berinfak 5.000 setiap hari kepada orang yang membutuhkan, maka tidak perlu minta izin suami. Kenapa? Karena ada izin umum tadi. Sehingga tidak membutuhkan dia berinfak setiap hari. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri juga boleh menginfakkan harta suaminya, saya tadi izin umum, boleh dia menginfakkan, bersedekah, berzakat dari harta suaminya, kalau secara uruf suami itu tidak melarang, tidak menolak. Jadi kalau suami secara uruf dia tidak menolak, ya tidak melarang, nah kata para ulama rahimahullah taala boleh seorang istri itu menginfakkan. Misalnya gini, secara uruf suami itu kalau ada keluarga istri datang, dia ngasih, ya dia ngasih ya 100.000, 200.000 bisa. Secara urut demikian. Kemudian datang untuk keluarga istri, ke istri ini ngasih 200.000, 200.000. Dan dia tahu kok suaminya ridho. Dan secara urut suaminya melakukan demikian. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama rahimahullah taala, inilah kenapa para ulama rahimahullah taala menjelaskan demikian, ya, menjelaskan bahwasanya wanita itu tidak pada asalnya dia harus izin menggunakan harta suami. Kenapa? Pertama, demi maslahat harta suami agar tidak menimbulkan mudarat kalau tidak diberikan aturan. Yang kedua, wanita berbeda dengan laki-laki dalam cara pengelolaan harta, ya, sehingga harusnya minta izin kepada suami agar suami itu memberikan maslahat yang lebih besar kepada istri, karena suami itu kadang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak dipikirkan oleh seorang istri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ya. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bukan wanita itu pemimpin laki-laki. Jadi yang mengatur itu adalah laki-laki, bukan wanita yang mengatur. Maka keliru wanita yang mengatur keuangan suaminya mau beli apa harus izin dengan istrinya, maka ini salah. Uangnya adalah uang suami. Kemudian yang mengatur keuangan itu adalah sang istri. Tidak. Yang mengatur keuangan itu adalah suami yang mengatur keuangan. Kecuali suami safih, suaminya tidak rasyid, ya, atau dia tidak rasyid misalnya, dia tidak bagus dalam mengelola harta. Nah ini nggak apa-apa, istri yang mengelola. Tapi pada asalnya harta itu dikelola oleh suami, bukan istri yang mengelola harta. Jadi suami pengen beli baju, izin sama istrinya untuk dikeluarkan uang. Pengen beli sepatu, izin sama istrinya untuk mengeluarkan uang. Padahal itu harta dia. Ini salah. Ini kembali. Yang ngatur itu adalah laki-laki, bukan wanita, bukan istri. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, ya, wanita yang belum matang akalnya, entah dia belum balik atau sudah balik tapi belum matang akalnya, tidak boleh membelanjakan harta suaminya. Ya, tidak boleh membelanjakan harta suaminya atau harta pribadinya kecuali dengan izin suami. Jadi wanita yang tidak matang, tidak bagus, tidak boleh dibelanjakan harta pribadinya dan juga harta suami kecuali dengan izin suaminya. Kecuali izin dari suaminya. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, wanita ini akan membelanjakan hartanya pada hal yang tidak bermanfaat. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Qabisah ibn Mukhalid al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha rajulin
tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik wa rajulin asabathu ja'ihatun ishtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin wa rajulin asabathu faqatun hatta yaquma salasatun min jawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alah rawahu Muslim. Dari Qabisah Ibn Mukharik Al-Hilali radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh meminta kecuali karena salah satu dari 3 perkara ini. Pertama, seseorang yang menanggung utang orang lain, maka dia boleh meminta hingga dia menutupi utang tersebut. Jika sudah tertutupi, dia pun berhenti. Yang kedua, seseorang yang mengalami gagal panen hingga semua hartanya habis, maka dia boleh meminta sehingga dia dapat menutupi kebutuhan hidupnya dari orang lain. Dan yang ketiga, seorang yang ditimpa kefakiran hingga 3 orang yang berakal berkomentar, sesungguhnya si fulan telah tertimpa kefakiran, maka itu dia boleh meminta sehingga dia menerima kebutuhan hidupnya dari orang lain. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Hidayah ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan untuk meminta-minta kepada manusia. Dan hadis ini juga larangan menjadikan minta-minta sebagai profesi, ya, kecuali pada kondisi-kondisi yang diperbolehkan, ya. Disebutkan dalam hadis ini, kondisi yang pertama itu disebutkan dalam hadis yang mulia ini adalah menanggung utang orang lain, atau disebut di dalam bahasa agama kita dhamin, dia sebagai penjamin. Maka orang yang menjamin utang, dia menanggung utang orang lain. Kalau utang orang tidak bayar, yang menjamin utang, dia harus membayari. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengalami musibah pada hartanya sehingga musnah seluruh hartanya. Ya. Seseorang yang mengalami musibah pada hartanya sehingga musnah seluruh hartanya. Ya. Artinya dia punya harta, kemudian dapat musibah hartanya, kebakaran, gagal panen, dan seterusnya. Maka boleh dia meminta. Yang ketiga adalah orang yang fakir. Orang fakir kemana yang nyata. Dan ada orang bersaksi bahwa si fulan fakir, si fulan fakir, ada yang bersaksi. Maka 3 kondisi ini di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan seseorang itu boleh meminta. Ya, dan 3 kondisi ini seseorang itu boleh meminta. Ya. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan, meminta-minta pada asalnya itu dilarang di dalam agama. Meminta-minta itu di dalam agama dilarang. Maka banyak hadis yang melarang minta. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Sesungguhnya, ya, seseorang yang terus meminta-minta hingga dia akan datang pada hari kiamat tanpa ada sepotong daging pun di wajah. Ya, tidak ada sepotong daging pun di wajah. Dan juga hadis Muawiyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "La tulhifu fil mas'alah. Wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatufrija lahu mas'alatahu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fima a'taituhu." Janganlah banyak meminta-minta demi Allah, kata Rasulullah. Tidaklah seorang meminta sesuatu kepadaku kemudian permintaannya itu aku penuhi, sementara itu aku tidak rela memberikannya, melainkan apa yang aku berikan tersebut tidak akan ada berkah baginya.
Ya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Man sa'ala an-nas amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastaqsir." Kata Nabi, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain guna memperbanyak hartanya, kata Nabi SAW, maka sesungguhnya dia telah meminta bara api. Silahkan dia mau menyedikitkannya atau memperbanyaknya. Maka dalam hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, uh, para ulama mengatakan bahwasanya minta-minta itu adalah aib. Ya, meminta-minta itu tidak boleh haram. Seseorang meminta-minta dalam rangka memperbanyak hartanya. Tapi bagaimana Ustaz kalau seandainya seorang meminta-minta tidak memperbanyak hartanya tapi sering meminta-minta, maka itu hukumnya makruh. Dan orang yang meminta-minta dalam rangka memperbanyak hartanya, salah satu hukumannya nanti di hari kiamat kelak dibangkitkan di hari kiamat kelak, sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong pun daging. Tidak ada sepotong pun daging. Ya. Maka ya ini menunjukkan agar tampak aib pada orang-orang tersebut. Dari kiamat kelak orang mengenal, oh si fulan tidak ada daging di wajahnya, oh ini dulunya minta-minta dalam rangka apa? Memperbanyak hartanya. Kemudian di sini timbul banyak pertanyaan tentang masalah meminta-minta. Pertama, kita harus pahami dulu asal hukum meminta-minta itu dalam rangka memperbanyak harta, maka tidak boleh. Ini harus kita pahami dulu. Yang kedua adalah meminta-minta ya, dalam rangka tidak memperbanyak, tapi sering dia lakukan minta-minta pada tidak terlalu urgent. Maka kita katakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian ulama sepakat boleh seseorang itu meminta-minta pada 3 kondisi tadi yang kita jelaskan di awal. Menanggung hutang, orang kaya tertimpa musibah, orang yang fakir terus-menerus. Ini ulama sepakat meminta dalam kondisi macam ini untuk kita pribadi, maka tidak ada masalah. Maka ada beberapa permasalahan yang ditanyakan orang. Di antaranya adalah masalah seseorang meminta-minta bukan untuk dia tapi untuk orang lain. Saya tahu teman saya membutuhkan, dia kecelakaan, ya, dapat musibah, rumahnya kebakaran. Kemudian saya share di medsos, minta bantuan, mengumpulkan donasi untuk dia, teman saya pribadi. Apakah saya dikatakan minta-minta, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh saja melakukan demikian selama yang di-share tadi orang tersebut mengizinkan. Ya. Ketika Anda meng-share, minta donasi, kemudian Anda minta izin dulu dengan orang yang Anda bantu. Kalau dia mengizinkan, maka tidak ada masalah. Di sini apakah termasuk dalam larangan ini? Tidak. Di sini dia tidak meminta-minta untuk dirinya, tapi dia meminta untuk orang lain. Maka ini tidak dikatakan dia meminta untuk diri. Yang kedua, kadang ada orang meminta-minta bukan untuk perorangan, tapi untuk lembaga. Untuk yayasan misalnya, ya, untuk sekolahan, ya, dia mencarikan bantuan. Apakah ini boleh atau tidak? Atau untuk masjid misalnya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Seseorang meminta-minta untuk membantu masjid yang sedang dibangun atau membantu sekolahan yang sedang dibangun, maka tidak mengapa dengan syarat. Dengan syarat pertama, dengan cara jalur syar'i. Ya, karena kita tidak boleh menghimpun dana di luar yayasan kita kecuali ya, lembaga sosial yang sudah berizin. Karena di antara kesalahan yang ada, kadang orang menghimpun dana untuk di luar lembaga sosialnya dia. Sedangkan dia tidak berizin, tidak memiliki lembaga sosial. Ini tidak boleh, aturan pemerintah. Tidak diperkenankan demikian. Contoh misalnya, saya ingin membantu kebakaran di desa Fulan, misalnya. Kemudian saya membuka donasi dengan lembaga saya.
padahal lembaga saya tidak berizin sosial, tidak ada izin pengumpulan dana, sekedar yayasan saja, tidak ada izin khusus dalam memberikan pengumpulan ini tidak boleh, karena yayasan itu boleh mengumpulkan dana untuk dirinya sendiri, tapi tidak boleh dia menghimpun dana untuk di luar yayasannya. Nah ini harus boleh kita memintakan bantuan untuk orang lain atau untuk lembaga atau masyarakat dengan syarat apa? Dengan syarat dengan jalur-jalur yang syar'i. Jalur-jalur syar'i itu seperti apa, Ustaz? Berizin dari lembaganya. Berizin. Kemudian yang kedua adalah tidak berlebihan. Ketika sudah tercukupi, ditutup donasi tersebut. Tidak boleh dibuka. Ditutup. Karena ada sebagian orang itu bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sudah tercukupi, tetap saja dibuka donasinya. Tetap saja dibuka donasi. Akhirnya apa? Donasinya lebihan. Yang orang itu butuhnya cuma 10 juta, donasi yang datang 30 juta. Akhirnya 20 juta ini bingung. Padahal niat orang berdonasi itu untuk membantu musibah. Jadi kalau sudah donasi itu cukup, ditutup. Jangan dibuka. Sehingga orang nanti salah niat. Ya. Kemudian, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan juga, tidak boleh ketika dia membuka donasi dan semisalnya, dia mencari untung di sana. Yang mencari donasi ini, membuka donasi ini, dia mencari untung, misalnya dia dapat persentasi dan sekian, ya. Kecuali emang jasa yang dikeluarkan, sekedar jasa yang dikeluarkan, ya ada biaya yang dia keluarkan, yaitu diganti itu. Tapi mencari keuntungan fuel dari mengumpulkan donasi ini, makanya tidak boleh. Tapi kalau sekedar ada beberapa petugas yang digaji, dia ambil dari persentase donasi, ya tidak mengapa. Ya, tetapi untuk mencari keuntungan di sini yang tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Maka kondisi meminta semacam ini tidak dianggap dia meminta. Kemudian ketiga, ada orang yang dia mencari orang untuk mengambil punya dia. Contoh misalnya ada seseorang ingin bagi kitab, ingin bagi buku. Kemudian dia ingin membagi buku ini, tapi dia tidak tahu siapa yang berhak menerima buku ini. Kemudian dia katakan, ya, pokoknya saya ada punya pembagian buku, kalau yang mau silakan datang ke rumah saya. Akhirnya datanglah orang ramai-ramai ke rumah dia ngambil buku tersebut, karena pembagian kitab. Nah, orang yang datang ini mengambil buku karena mau dibagikan, apakah dia dianggap minta-minta? Apakah dia dianggap orang yang termasuk dalam hadis ini tidak boleh dia minta-minta? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada asalnya di sini dia tidak minta-minta. Pada asalnya di sini dia ingin menolong saudaranya ingin bagi-bagi kitab tapi tidak tahu kemana. Kemudian dia datang ingin menolong saudaranya, ketimbang dikasihkan kepada orang yang tidak tepat, maka dia datang dalam masalah ini. Ya. Maka kata para ulama rahimahullah taala, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Seperti juga orang berdonasi misalnya bagi makanan. Kata dia siapa yang mau saya ingin mengasih makanan, ya. Saya tidak tahu ngasih kepada siapa, tapi silahkan antum datang ke rumah saya. Kemudian datang orang ke rumah dia. Karena disuruh untuk mengambil. Maka apakah itu minta-minta? Tidak. Itu bukan minta-minta. Itu tidak dianggap minta. Minta-minta itu adalah Anda datang ke orang kemudian minta. Orang itu tidak menyuruh Anda datang, ya. Dia tidak menyuruh Anda datang, tapi tiba-tiba Anda minta, itu disebut dengan minta-minta. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Pertama, bagaimana syariat itu menjaga kehormatan seseorang. Kenapa? Hadis ini menjelaskan bahwa meminta-minta itu menjatuhkan martabat harkat seseorang. Padahal salah satu tujuan maqasid syariat, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang agung ini adalah salah satunya adalah menjaga, ya, kehormatan seseorang. Menjaga kehormatan seseorang. Maka minta-minta ini menurunkan wibawa kita, menurunkan kemuliaan kita, dan menghilangkan kehormatan kita. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Kata Nabi SAW, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.
Kemudian, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, hadis ini ingin menjelaskan tentang berbedanya dua kondisi. Kondisi lapang dengan kondisi darurat. Orang dalam kondisi lapang tidak boleh meminta-minta. Dalam kondisi dia banyak harta, dalam kondisi dia banyak uang, dalam kondisi bisnisnya bagus, maka tidak boleh dia minta-minta. Tapi kalau dalam kondisi darurat, tidak memiliki harta, hartanya habis, maka di sini berubah pandangan syariat. Yang asalnya orang yang tidak boleh minta-minta, menjadi boleh minta-minta. Kenapa kondisinya berubah? Kondisinya dalam keadaan darurat. Kondisinya dalam keadaan fakir. Maka dia boleh minta-minta. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar radio hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya orang yang hartanya tidak habis terkena bencana, masih ada hartanya separuh misalnya atau seperempat, dan dia masih bisa berusaha dengan harta tersebut, maka tidak boleh dia minta-minta. Tidak boleh dia minta-minta. Dalam hadis ini, diperbolehkan minta-minta itu adalah orang yang punya harta habis hartanya, kena musibah. Tapi kalau misalnya dia punya kebun, ya mangga bisa. Maka kebun mangganya ini 1 hektarnya ini kena musibah semua, kebakaran. Habis semua. Tidak ada lagi hartanya dia. Maka kita katakan di sini dia Anda boleh minta-minta. Tapi kalau ada orang misalnya dia punya 2 kebun, 1 kebun mangga, 1 kebun misalnya kebun pepaya misal, atau kebun pisang. Kebun pepayanya habis semua terbakar. Tapi kebun mangganya tidak. Maka kita katakan apakah dia boleh meminta-minta? Jawabannya tidak. Anda masih punya kebun yang lain, atau Anda masih punya harta yang lain. Maka harta ini melarang Anda untuk minta. Karena dalam hadis adalah hartanya habis sama sekali. Tidak ada sama sekali hartanya akibat musibah tersebut. Ini kata Nabi, baru seseorang itu boleh minta. Ya. Kemudian, ketika kita mengatakan, boleh orang itu meminta-minta pada 3 kondisi ini, pertanyaannya, bolehkah dia meminta itu sesuatu yang di luar dari kebutuhannya? Artinya melebihi dari kebutuhannya. Contoh, misalnya dia menjamin seseorang. Orang ini berhutang 50 juta. Kemudian orang yang berhutang ini tidak bayar. Anda penjaminnya. Yang berhutang ini lari kabur. Makanya pemberi utang perginya kemana? Ke penjamin. Katakan, antum tadi kemarin Ustaz, antum yang menjamin si fulan berhutang 50 juta. Kata antum yang menjaminnya. Nah, qadarullah Ustaz, si fulan yang antum jamin tersebut lari dia tidak pernah lagi saya ketemu. Gimana Ustaz? Maka penjamin ini harus dia ganti. Ustaz ini ketika mengganti, ya Allah, saya nggak punya uang sekarang. Saya tidak punya uang 50 juta. Sebentar saya mau cari donasi dulu, bukan donasi dulu. Akhirnya cari sana kemari. Ya, terkumpul. Yang mana dikumpulkan itu sampai 100 juta. Dia bayar 50 juta ya untuk utang orang tersebut, 50 juta untuk dia karena kelebihan. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia mencari donasi tersebut melebihi dari kebutuhan. Kenapa? Karena di sini termasuk dalam kondisi minta-minta untuk memperbanyak harta. Kemudian, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah, kata Syekh di sini adalah seseorang yang tertimpa musibah atau tertimpa kemiskinan setelah sebelumnya memiliki kekayaan, tidak boleh baginya meminta ataupun mengambil harta zakat atau sedekah kecuali setelah mendapatkan persaksian dari 3 orang yang berakal dari kaumnya bahwa dia memang benar-benar tertimpa kemiskinan. Di dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwasanya orang kaya raya tadi tidak boleh dia meminta ketika dia tertimpa musibah habis hartanya semuanya, sampai ada 3 orang yang akil, berakal, orang yang adil, terpercaya, bersaksi bahwasanya orang ini betul-betul pailit, betul-betul tidak memiliki uang. Kalau 3 orang ini bersaksi, betul-betul dia tidak memiliki uang, padahal dia dulunya kaya, maka disinilah kita boleh mengasih dia
sedekah, mengasih zakat ketika dia meminta. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang bersaksi, maka tidak boleh orang yang punya harta ini meminta-minta. Kalau tidak ada yang bersaksi, walaupun betul kondisinya dia pailit, pemblokiran, ya, hartanya, eh, tetapi tidak ada yang bersaksi. Tidak ada yang bersaksi. Maka kata para ulama rahimahullah taala di sini tidak boleh dia minta-minta. Sampai ada yang bersaksi. Kalau ada yang bersaksi si fulan betul-betul dia orang kaya dulu tapi tertimpa musibah miskin. 3 orang di sini Anda boleh meminta. Ya, meminta kepada orang lain. Kemudian dan faedah yang terakhir dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya ada para ulama rahimahullah taala bahwasanya agama Islam ini, agama yang mulia ini selalu mendahulukan dan memperhatikan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Dan syariat Islam ini selalu berusaha juga mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Hukum ini, hukum pailit ini, dan hukum pemblokiran harta ini tidaklah dilakukan kecuali dalam rangka menjaga harta manusia. Dalam rangka menjaga harta manusia, dan ini maslahat bagi manusia. Kalau tidak diterapkan hukum ini, maka akan banyak hilang harta manusia diambil tanpa hak. Ya, maka syariat Allah itu datang demi mewujudkan kebaikan yang banyak bagi manusia secara umumnya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah ya selesai kita bab pailit dan pemblokiran, dan insyaallah nanti minggu depan kita masuk nanti pada bab as-sulh, perdamaian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari penelpon terlebih dahulu nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dari siapa, di mana Ibu? Hamba Allah Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, Ustaz. Nggih. Saya kemarin sholat, niatnya sholat sunat, Ustaz. Nah, jadi saya beriringan dengan teman, kata teman tuh kita sholat dulu. Jadi saya pikir sholat sunat karena waktunya sudah azan, belum lagi sholat wajib kan. Nah, jadi datang teman saya nih, saya tengok di samping dia bukan sholat sunat, sholat wajib gitu kan. Jadi saya merubah pula Ustaz, langsung aja saya sholat ini. Saya udah sholat 2 rakaat gitu kan, udah duduk saya. Nah gitu kan. Nah, jadi saya langsung merubah niat saya sholat wajib. Apa itu benar tuh Ustaz? Boleh seperti itu. Dan terus sholat saya, jadi saya ragu Ustaz, jadi saya ulang kembali sholat saya itu sampai di rumah Ustaz. Terus yang kedua, seluruh tubuh wanita ini adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Apakah punggung tangan termasuk aurat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, apakah katanya? Yang punggung aurat, apakah itu termasuk juga tidak aurat Ustaz, punggung telapak tangannya Ustaz? Oke. Oke. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, beliau menanyakan ada kasus orang sholat, ditanya sama beliau ini sholat apa, sholat sunnah. Akhirnya beliau sholat sunnah. Nah, ketika beliau sholat sunnah, ternyata orang di samping beliau ini sholat wajib. Akhirnya beliau bermakmum dengan orang ini, beliau ubah niat beliau yang sunnah tadi menjadi wajib.
bermakmum dengan orang ini? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh mengubah niat di tengah sholat dari sunnah ke wajib. Terus gimana caranya? Anda batalkan sholat Anda, kemudian Anda bertakbir dengan niat sholat wajib. Perbuatan yang Anda lakukan di rumah mengulangi tadi sudah tepat ya. Karena Anda ragu, akhirnya Anda ulangi lagi sholatnya, itu sudah tepat. Kedepannya kalau Anda dari sedang sholat sunnah tidak bisa diubah niatnya menjadi sholat wajib. Tidak bisa diubah niatnya menjadi sholat wajib ya. Kemudian masalah punggung telapak tangan, apakah dia aurat atau bukan? Ini masalah khilaf juga di kalangan para ulama. Allahu a'lam, zahirnya bukan. Zahirnya bukan berdasarkan fatwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Punggung telapak tangan, ya kedua telapak tangan ini bukan aurat. Walaupun ini masalah sekali lagi khilaf. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya. Baik, kita angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dari siapa di mana Ibu? Dari pendengar setia Pekanbaru. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Saya mendengar Ustaz, katanya membaca surat Al-Kahfi itu siang Jumat. Sedangkan saya selama ini malam Jumat yang saya baca. Bagaimana tuh Ustaz? Baik. Mana yang betul Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya tidak ada yang melarang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Tidak ada yang melarang. Tapi banyak orang salah paham ya tentang masalah fatwa sebagian asatid atau fatwa sebagian yang keluar tidak memahami isi fatwa tersebut. Isi fatwa tersebut menjelaskan tentang masalah bahwasanya hadis yang mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat itu hadisnya lemah. Yaitu hadis yang mengatakan, maksud dari hadis itu, kalau tidak dibaca surah Al-Kahfi itu di malam Jumat atau tidak dibaca di hari Jumat, maka tidak dapat pahala. Yang pahala di antaranya fitrah dan fitnah dajjal. Jadi kalau tidak diamalkan di malam Jumat di hari Jumat, dia tidak dapat fadilah itu. Nah, inilah yang dikritik. Dikritiknya apa? Dikritiknya adalah bahwasanya membaca surah Al-Kahfi itu tidak hanya di malam Jumat, di hari Jumat saja. Di hari apapun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, membaca surah Al-Kahfi, dia dapat fadilah ini. Nah, keyakinan ini yang diterangkan bahwasanya keyakinan bahwa saya membaca surah Al-Kahfi cuma di hari Jumat, di malam Jumat, selain di 2 hari ini tidak akan dapat fadilah itu, ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang benar apa? Di hari mana saja, dari Senin sampai Jumat, ya sampai Sabtu, ya maka tidak ada masalah. Dia baca di hari mana saja, dia akan dapat fadilah. Nah, ada pun orang mengamalkan di malam Jumat, di hari Jumat, ya monggo silakan, tidak ada masalah. Apalagi berkeyakinan di hari Jumat lebih afdal. Iya, memang hari Jumat adalah lebih hari yang paling bagus dari semua. Tetapi yang diminta kepada orang ini cuma satu. Jangan Anda yakini bahwasanya kalau ada orang membaca di hari Sabtu tidak dapat fadilah. Nah, itu keliru. Ketika Anda membaca di hari Jumat, kemudian Anda meyakini siapa yang baca hari Sabtu tidak dapat fadilah. Baca hari Ahad tidak dapat fadilah. Nah, ini keyakinan yang keliru. Ini yang ditepis. Silakan mau diamalkan di malam Jumat, di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad. Tetapi Anda harus punya keyakinan di malam mana saja, di hari mana saja, orang baca surah Al-Kahfi itu dapat fadilahnya. Semacam itu. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu pendengar setia Radio Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita beralih ke pesan singkat yang cukup banyak yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menjual rumah yang dulu saya tempati. Qadarullah saya pindah ke Pekanbaru dan rumah saya sewakan. Sekarang rumah sudah terjual. Yang mau saya tanyakan, apakah wajib mengeluarkan zakat rumah, Ustaz? Kalau dikeluarkan berapa persen zakatnya? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Disebutkan nominal rumahnya berapa dijual? Tidak, Ustaz, tidak ada disebutkan. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Rumah yang dijual tadi, kemudian dia dapat uang, kalau seandainya uangnya itu mencapai nisab zakat, nisab emas itu 85 gram, ya. Kalau seandainya harga emas misalnya 2 juta per gramnya,
Maka kalau dia jual rumah itu dengan harga 200 juta, maka ini sudah mencapai nisab emas, ya, mencapai nisab emas. Nah, kalau sudah mencapai nisab emas dan uang itu berlalu 1 tahun tidak terpakai atau terpakai cuma sedikit 10 juta misalnya, maka di sini dia keluarkan zakatnya. Di sini dia keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau seandainya dia jual rumah misalnya, harga rumahnya itu di bawah nisab zakat. Seperti dia jual cuma 70 juta misalnya, di bawah nisab zakat. Maka tidak ada zakat. Atau dia jual rumah tersebut 200 juta, tapi nggak nyampe 1 tahun, uang 200 juta itu habis dia belanjakan, dia beli mobil misalnya, atau dia beli rumah lagi di tempat yang lain, maka tidak ada juga kewajiban zakat. Jadi kapan kewajiban zakat? Anda menjual rumah ketika harganya masuk dengan harga nisab emas, yang kedua uangnya masih utuh selama 1 tahun semenjak penjualan tersebut. Kalau uangnya masih utuh selama 1 tahun atau berkurang cuma sedikit, tidak berkurang dari nisab emas, maka di sini kita katakan wajib zakat. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih dari pesan singkat yang telah masuk nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum seorang yang wafat tetapi meninggalkan tunggakan kas RT atau iuran-iuran yang lain yang bersifat diwajibkan di daerah tersebut termasuk meninggalkan hutang? Apakah perangkat RT yang diminta, pertanyaan kedua, apakah perangkat RT yang meminta atau mengumpulkan uang kas tersebut diperbolehkan Ustaz dalam syariat? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Kalau misalnya di sebuah RT mewajibkan iuran tertentu, misalnya iuran asuransi kematian misalnya, diwajibkan misalnya, maka di sini kita katakan orang tersebut tidak wajib kalau dia meninggal dia membayari iuran tersebut. Tapi kalau misalnya iuran jaga malam, jaga satpam, ya, nah, maka di sini hitungannya adalah utang kepada orang komplek tersebut. Maka wajib dia mengganti ahli warisnya. Tapi kalau iuran-iuran yang sifatnya seperti ini, ada acara tertentu, kalau ada acara tertentu kita patungan, wajib patungan. Dia tidak patungan, makanya tidak mengapa. Ya, makanya ini bukan dianggap utang kalau dia tidak bayar. Tapi kalau ada yang sifatnya seperti ada jaga malam, biaya satpam, kemudian tidak dia bayar, nah di sini terutang. Tapi kalau sifatnya acara-acara tertentu, ya acara apalah di desa tersebut, di kampung tersebut, dia tidak bayar, akhirnya tertumpuk-tumpuk, apakah dianggap utang? Tidak dianggap utang. Karena itu bukan sesuatu yang wajib atasnya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar setia Radio Hidayah. Baik, berikutnya kita beralih ke masih di pesan singkat Ustaz, datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang ustadz menerima amplop dari pengurus masjid yang mengundangnya untuk mengisi kajian Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz. Boleh ya, boleh ustadz itu menerima amplop. Ya, selama ustadz tersebut tidak menentukan nominal. Dia tidak menentukan nominal, maka boleh dia menerima amplop. Nah, kalau ustadz itu menentukan nominalnya, boleh tidak diterima juga. Boleh dengan syarat dia tidak memiliki mata pencarian. Dia mata pencariannya dari situ. Tidak ada mata pencarian yang lain dan dia membutuhkan. Kalau seperti itu dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Maka ditentukan nominal yang mana nominal tersebut sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ini boleh dia menentukan nominal. Adapun tidak menentukan nominal, dikasih orang tanpa dia meminta, maka ini mutlak para ulama membolehkan, tidak ada khilaf, boleh seseorang menerimanya. Tapi yang menjadi khilaf itu adalah yang menentukan nominal. Menentukan nominal ini tidak boleh kalau melebihi kebutuhan dia. Dia boleh tentukan nominal itu sekedar kebutuhan, memenuhi kebutuhannya saja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Hanifah di Tarai. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat, 2 pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz.
datang dari Abu Sarah di Minas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah pinjam emas wajib diganti dengan emas? Walaupun saya yang pemilik emas tidak masalah diganti dengan uang dengan harga emas yang sekarang. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, Ustadz. Jazakumullah khairan. Pinjam emas harus diganti dengan emas. Tidak boleh pinjam emas diganti dengan uang. Kalau pinjam emas diganti dengan uang jadinya riba. Ya, menyerahkan satu barang yang ilahnya sama tapi jenisnya berbeda. Itu harus diserahkan saat itu juga, tidak boleh dalam waktu berbeda. Nah, kalau pinjam emas serahkan uang itu riba. Kalau berhutangnya demikian. Tapi kalau pinjam emas serahkan emas tidak ada masalah. Ini namanya utang piutang. Utang piutang walaupun yang pemilik emas mengizinkan diganti dengan uang, maka kita tidak boleh. Izin Anda di sini tidak bermanfaat. Harus emas diganti dengan emas. Kalau emas diganti dengan uang, maka jatuhnya adalah dalam kondisi riba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Sarah yang berada di kota Minas. Kemudian yang berikutnya kita angkat kembali pertanyaan terakhir sepertinya Ustadz, datang dari Ummu Hafizah di Rimbo Panjang. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah ketika membaca surah Al-Baqarah secara pelan-pelan, apakah setan tetap kabur? Ya. Kemudian yang kedua, apakah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sedekah subuh di rumah dan ketika telah banyak lalu diberikan kepada yang berhak menerimanya? Mohon nasihatnya saja, jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaannya, apakah membaca surah Al-Baqarah diam-diam, pelan-pelan, Ya. setan itu akan lari dari rumah? Jawabannya iya. Ya, Quran itu dibacakan baik itu dengan suara pelan atau dengan suara lantang, maka setan tidak bisa hadir di rumah tersebut, dia akan lari. Kemudian yang kedua, ada contoh dari Nabi mengumpulkan sedekah subuh di rumahnya kemudian dibagi-bagikan. Tidak ada setahu saya hadis demikian. Dan tadi saya katakan mengumpulkan sedekah untuk mengasihkan kepada orang lain boleh dalam memberikan manfaat selama tepat sasaran dan yang diberikan itu adalah orang yang membutuhkan. Tapi kalau apakah itu ada praktek di zaman Nabi? Setahu saya tidak ada prakteknya hadis yang Nabi menjelaskan mengumpulkan sedekah di waktu subuh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Hafizah yang berada di Rimbo Panjang. Dan alhamdulillah sudah terbaca untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh sahabat Hidayah di kesempatan yang berbahagia ini. Semua pertanyaan sudah kita bacakan, alhamdulillah. Dan sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada, Ustaz. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam sedikit dari bahasan kita kali ini, Ustaz. Naam. Ya, alhamdulillah ya, kita tadi sudah menjelaskan tentang masalah pailit dan pemblokiran harta. Dan tadi adalah kasus wanita tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali dengan izin suaminya, ya, dan juga tentang masalah seseorang tidak boleh meminta-minta, ya, kecuali pada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat sehingga kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup dan doakan majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan di pagi menjelang siang yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.